Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siva Widiawati dengan NIM K54222082. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai materi pembelajaran Geografi Dinamika Litosfer dengan subbab Tenaga Geologi, guna memenuhi persyaratan kelulusan PLP di SMA Negeri 8 Surakarta. Berikut paparan materi yang dimulai dari pengertian tenaga geologi. Tenaga geologi merupakan kekuatan yang bekerja pada permukaan bumi, menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Tenaga geologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tenaga endogen, yang kedua ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi dan bersifat merusak atau meratakan. Akibat kerja kedua tenaga ini, bentuk muka bumi selalu berubah. Seperti gunung, lembah, pegunungan, dataran, dan pantai merupakan bentuk dari kedua tenaga tersebut. Pengertian secara rinci mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga dari dalam bumi akibat proses fisik dan kimia di lapisan litosfer yang menimbulkan tekanan pada batuan serta aktivitas magma. Tekanan vertikal membentuk tonjolan seperti kubah sedangkan tekanan horizontal menyebabkan lipatan dan patahan. Secara umum, tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme yang saling berkaitan dan membentuk permukaan bumi sesuai teori tektonik lempeng. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian tektonisme. Tektonisme adalah proses pergerakan dan pergeseran lapisan kerak bumi litosfer akibat gaya dari dalam bumi. Adapun jenis-jenis tektonisme, yang pertama ada gerakan epirogenetik. Gerakan kerak bumi yang lambat meliputi wilayah luas dan berlangsung lama. Gerak epirogenetik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif merupakan gerakan daratan apabila daratan turun, laut tampak naik. Kemudian epirogenetik negatif merupakan apabila daratan naik, laut akan tampak turun. 2. Gerakan orogenetik. Gerakan kerak bumi yang cepat meliputi wilayah sempit dan menimbulkan pegunungan atau orogenesis. Hasil dari gerak orogenetik antara lain lipatan dan patahan. Sekarang kita akan belajar mengenai lipatan. Lipatan adalah proses pelengkungan lapisan batuan karena gaya tekanan mendatar dari dua arah yang berlawanan. Bagian lipatan dibagi menjadi dua, yaitu antikline dan sinkline. Antikline merupakan puncak lipatan, sedangkan sinkline merupakan lembah lipatan. Jenis-jenis lipatan seperti lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan rebah, dan lipatan sungkup. Contoh di Indonesia adalah lipatan pegunungan di Bukit Barisan, Sumatera. Kemudian kita akan belajar mengenai patahan atau fault. Patahan adalah retakan pada lapisan batuan yang menyebabkan sebagian lapisan bergeser atau terangkat akibat gaya tekanan atau tarikan dari dalam bumi. Terdapat 3 jenis patahan. Yang pertama adalah patahan vertikal, patahan horizontal, dan patahan oblique. Patahan vertikal merupakan gerakan ke atas bawah membentuk horse dengan graben. Kemudian patahan horizontal adalah pergeseran sejajar arah gaya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan patahan oblique merupakan kombinasi antara gerakan vertikal dan gerakan horizontal. Contoh patahan yang ada di Indonesia meliputi sesar Lembang di Jawa Barat dan sesar Pulau Karo di Sulawesi Tengah. Kemudian kita akan belajar mengenai vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa naiknya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Proses ini menghasilkan gunung api, lava, lahar, dan gas vulkanik. Terdapat 2 bentuk aktivitas vulkanik. Yang pertama ada intruksi magma, yaitu magma menyusup ke celah batuan tetapi tidak keluar ke permukaan. Jenis intrusi terdiri dari lakolit, silt, batolit, diaterma, dike, dan apolisa.
Kemudian terdapat ekstrusi magma. Ekstrusi magma merupakan magma yang keluar dari permukaan bumi dan membentuk gunung api. Contoh Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Lawu. Menurut data Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya dan Mineral, gunung api di Indonesia tercatat sejumlah 127 gunung api yang tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian kita akan belajar mengenai seisme atau gempa bumi. Seisme adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam litosfer. Jenis-jenis gempa bumi terdiri dari keempat: gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Kemudian, gempa tektonik merupakan aktivitas pergeseran lempeng bumi yang paling kuat, sedangkan gempa vulkanik akibat aktivitas magma dari gunung berapi, sedangkan gempa runtuhan akibat ambruknya lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan, sedangkan gempa buatan akibat kegiatan manusia seperti peledakan dan tambang. Istilah penting dalam seisme yaitu yang pertama, hipocentrum, yaitu titik pusat gempa di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada epicentrum, titik permukaan bumi tepat di atas hipocentrum. Kemudian ada gelombang seismik, yaitu getaran yang menyebar dari hipocentrum. Kemudian alat untuk mengukur gempa adalah seismograf. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai tenaga endogen, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai tenaga eksogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Jadi, tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi, bekerja di permukaan dan bersifat merusak atau meratakan bentuk permukaan bumi. Tenaga ini bersumber dari dalam atmosfer, hidrosfer, dan biosfer seperti angin, air, es, sinar matahari, serta aktivitas organisme. Pada tenaga eksogen terdapat aktivitas pelapukan atau weathering. Salah satu bentuk utama tenaga eksogen adalah pelapukan, yaitu proses penghancuran batuan membentuk litosfer menjadi bagian yang lebih kecil. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibedakan menjadi 3 jenis. Ada mekanik, kimiawi, dan organis. Pelapukan mekanik atau fisik karena suhu, air, dan tekanan, sedangkan kimiawi karena reaksi air, oksigen, atau gas lain. Untuk organis atau biologis karena aktivitas makhluk hidup, akar, tanaman, lumut, dan manusia. Seperti contoh pada gambar pelapukan pada wilayah padang pasir, karena di padang pasir dipengaruhi oleh suhu yang ekstrim, angin yang besar, serta penyinaran sinar matahari. Selanjutnya, pada tenaga eksogen terdapat gerakan tanah atau mass wasting. Mass wasting adalah perpindahan massa tanah atau batuan dari tempat tinggi ke rendah akibat gaya gravitasi. Dikenal juga dengan gerakan tanah atau tanah bergerak. Bentuknya meliputi tanah longsor, tanah amblas, tanah nendar, tanah mengalir, dan lumpur mengalir, serta rayapan tanah yang bergerak sangat lambat di lereng yang landai. Pada tenaga eksogen juga terdapat proses sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material hasil erosi dan transportasi berupa batuan, tanah, maupun partikel halus lainnya di suatu tempat. Proses ini merupakan tahap akhir dari proses aktivitas eksogenik yang berlangsung ketika media pengangkut seperti air, angin, atau gelombang laut kehilangan energinya sehingga tidak mampu lagi membawa material dan akhirnya mengendapannya. Jenis sedimentasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sedimentasi fluvial akibat yang terjadi di sungai, kemudian ada sedimentasi eolin oleh angin, sedangkan marlin oleh laut. Seperti contoh pada saat musim kemarau di wilayah sungai akan terdapat pulau-pulau kecil, itu bagian dari sedimentasi karena pada saat banjir ataupun banjir besar seperti banjir bandang, aliran air akan membawa lebih banyak lumpur dari biasanya. Pada saat musim kemarau, lumpur tersebut akan tersedimentasi dan membentuk pulau-pulau kecil yang akan terlihat apabila pada saat musim kemarau. Pesan yang dapat kita ambil setelah kita melalui pembelajaran dengan materi tenaga geologi, eksogen, dan tenaga endogen yaitu
kita bisa menjaga bumi dengan pengetahuan dan kesadaran. Jadi, pahami gejala bumi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelajaran untuk hidup selaras dengan kekuatan bumi. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.